Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk belajar bersama, ya. Dan pada kesempatan hari ini saya sebagai kebetulan calon guru penggerak akan memaparkan tentang budaya positif, ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa kebetulan di sekolah kita ada 2 orang yang calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kolaka, yaitu saya sendiri dan Bu Ida. Dan kemarin sudah dilaksanakan oleh Bu Ida, ya. Kenapa ini ada pemaparan seperti ini, ya? Jadi ini merupakan salah satu tugas yang kita harus laksanakan sebagai calon guru penggerak, ya. Tidak apa-apa ya saya bercerita tentang guru penggerak, ya, supaya teman-teman mungkin siapa tahu sama seperti anggapannya seperti saya dulu, kenapa tidak mau jadi mendaftar guru penggerak. Jadi sebenarnya di Kolaka BKS sudah 4 kali ya? 4 ya. Dari pertama sebenarnya saya sudah mendaftar. Pertama itu saya mendaftar sampai selesai dan itu saya ikuti semua prosesnya, tapi tidak lulus. Ya, tidak lulus di esai di tahap pertama. Yang kedua saya mendaftar lagi, tapi tidak sampai selesai dapat tahap berapa saya tidak lanjut. Yang ketiga tidak mendaftar, yang keempat saya mendaftar, ikuti semua prosesnya dan lulus, ya. Ikutnya sebenarnya juga bukan dari awalnya, bukan dari saya pribadi, ya. Kalau saya saat itu masih setengah-setengah untuk ikut kegiatan guru penggerak, karena bayangan yang ada itu sepertinya sangat susah melihat saat itu BKS pontang-panting mengerjakan tugas seperti tidak ada waktu, apalagi waktu untuk berolahraga. Tapi saya jalan, saya ikut, mudah-mudahan mencoba ikuti semua proses yang ada, ya. Ikut tahapan esai, mengerjakan esai yang sampai ada karakter 22.500, ikuti semuanya. Sesi mengajar ikuti, lolos. Yang ketiga wawancara, alhamdulillah lolos, ya. Jadi tahapannya sebenarnya kalau kita mau ikuti dibilang juga susah, tidak dibilang juga gampang. Bagaimana? Karena saya lihat teman-teman, ada beberapa temannya sama-sama, itu mereka serius. Malah yang bermasikan itu kegiatan kita harus begini, kita begini. Tapi pada akhirnya mereka tidak lulus. Padahal mereka berharap sekali lulus, ya. Jadi bisa saya bilang kalau ikut guru penggerak itu sebenarnya kita nikmati saja, ya, nikmati. Dan begini, 2 bulan sampai saat ini, apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Bilang susahnya tugasnya itu tidak ada susah. Tentang susahnya membagi waktu tidak juga, karena fleksibel, ya. Yang susah dulu itu waktu siang. Ada rukun, kita harus diskusi siang dan bulan puasa. Coba bayangkan itu, jam 1 kita harus belajar. Saya pulang dari sekolah, saya sambung selesai sambung langsung rukun lagi. Padahal biasanya kita pulang dari sekolah kita langsung ambil bantal, ya. Cuma itu sebenarnya. Kalau manfaatnya banyak sekali. Ya, salah satunya mungkin kita akan mendapat teman baru, jelas pastinya dari semua kabupaten. Di Kabupaten Kolaka kita akan ketemu semua. Ada juga waktu untuk kita ketemu dengan teman-teman se-Sulawesi Tenggara yang berdalaman materi. Kemarin kita ketemu. Jadi teman-teman yang di Sulawesi Tenggara kita berkumpul kembali, ya. Selanjutnya ada perubahan mindset, ya, ada perubahan pola pikir. Selama ini mungkin, seandainya mungkin saya tidak ikut guru penggerak, mindset saya mungkin masih seperti ada di posisi seperti sebelumnya, ya. Jadi di dalam guru penggerak itu selain kita punya tambahan ilmu, kita bisa merubah mindset, ya.
Apalagi di eranya kita sekarang, memang eranya sudah harus berubah. Tidak bisa kita seperti dulu. Jadi seperti apa yang diajarkan bapak guru saya waktu saya SMA, tidak bisa lagi saya terapkan seperti saya mengajar anak-anak seperti saat ini, tidak bisa. Jadi salah satu cara untuk merubah itu yang kita harus pelajari. Ya. Dan beruntungnya sekarang ada kegiatan, ada program untuk itu gratis, ya. Dan malah kita dikasih bonus, kita yang dikasih uang. Ya, jadi ada uangnya Bapak Ibu. Ya, ada uangnya, ada uang pulsanya. Ya, tapi itu mungkin anggap saja bonus. Yang paling utama adalah kita pola pikir, yang perubahan mindset itu. Kita diajar untuk berpikir positif, ya, apapun kondisinya. Ya, dan saya pikir kalau kita diajar untuk berpikir positif, dunia ini akan indah. Apapun kondisinya kita harus belajar berpikiran positif. Ya. Kebetulan ada teman-teman kita, ayo yang punya kesempatan untuk mendaftar guru penggerak, semangat. Ya, bonusnya banyak, ya tidak ada ruginya. Ya, apalagi kalau teman-teman kita belum sertifikasi, bonus, ya, bonus langsung bisa ikut PPG, langsung kertas jalan tol, langsung ujian dan puluhan sertifikasi bisa 99%. Ya, siapa lagi kesempatan itu? Padahal tidak ada ruginya, kita diajar, kita dapat banyak bonus. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, ya, yang perlu mungkin kita ketahui bersama. Jangan-jangan pola pikirnya saat ini sama seperti pola pikir saya waktu belum mendaftar guru penggerak. Ya, beruntung kita berada di lingkungan yang bisa membuat kita berubah. Ya, oke, kita lanjut. Ini merupakan kegiatan kita hari ini. Ada penurunan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya. Dia mengumpamakan bahwa sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi sekolah itu dianggap sebagai ladang tempat persemaian bibit. Anggap saja ini bibitnya ada di belakang, ya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam guru, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Sekolah yang menyenangkan, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi pikirannya sebenarnya kita kalau berpikir begini, kita ini di sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Ya, anak-anak semua tersenyum. Ya, tempatnya kita menumbuhkan karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 3 tahun. 3 tahun. Kita sudah tahun ketiga, ya. Masih ingat Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila? Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Siapa masih ingat? Kalau anak-anakku sekalian masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? 1. Beriman dan serta berakhlak mulia. Ya, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, Kreatif. bergotong royong. Yang keenam, Kreatif. Anak-anak sekalian, coba kamu bayangkan ketika keenam komponen ini kalian miliki.
Apa yang terjadi? Indahnya Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Siapa yang mendapatkan murid? Siapa yang tidak ingin mendapatkan murid-murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia? Betapa bangganya orang tua kita kalau kita menjadi anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jangankan orang tua, kita saja sebagai pendidik senangnya punya anak-anak yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Rajin ibadah, ketemu ibu bapak guru, salam, ya, senyum, ditegur ya, menerima, senyum, menyapa ibu, apa kabar ibu? Ya, senangkah kalian kalau jadi anak yang beriman dan bertakwa? Punya pikiran saya akan begitu? Punya, ayo semangat anak-anakku sekalian. Keenam komponen ini kalian miliki sangat luar biasa. Kalian akan menjadi anak-anak yang unggul. Ya, sudah ada mandirinya, belajar sendiri, mencari hal-hal yang penting. Ya, tidak tergantung sama orang. Mandiri dalam hal apa? Semuanya mandiri, sampai di rumah mandiri. Kalian sudah usianya 17, sudah saatnya seharusnya mandiri, cuci baju sendiri, makan sendiri, urus makan sendiri, membersihkan, ya. Kreatif. Luar biasa kalau anakku sekalian punya jiwa kreatif. Bergotong royong. Ayo, kita bergotong royong. Mari kita sama-sama membuat sekolah ini menjadi sekolah yang bermartabat, menjadi sekolah yang unggul, menjadi sekolah yang berkarakter, menjadi sekolah yang berbudaya. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian, siap? Bagaimana Bapak Ibu guru, siap? Siap. Oke. Lanjut, budaya positif. Budaya positif. Bapak Ibu guru dan anakku sekalian, berbicara tentang budaya positif, kira-kira kita ada berpikir seperti apa? Apa itu budaya? Apa itu budaya? Bukan budia. Budaya. Nilai-nilai menurut Barnas, nilai-nilai kebiasaan. Sesuatu yang indah. Apa itu budaya? Nilai kebiasaan. Sesuatu yang indah. Nah, sekarang ada apa itu budaya? Apa itu budaya, Bapak sekalian? Budaya karena biasakan, kebiasaan. Apakah ini arahnya kebiasaan kemana? Ke positif kah, ke negatif kah? Positif tentunya ya, positif. Kebiasaan. Budaya karena senyum, apa 5S? Ketemu Pak Guru, senyum, sapa. Iya, ketemu Pak Hasan, senyum, sapa. Jangan ketemu Pak Hasan lari. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya lagi. Anakku sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Ayo Bapak Ibu guru, apakah ada? Tentunya tidak bisa kita sampai di tahap ini kalau budaya-budaya positif itu tidak ada. Tentunya Bapak Ibu guru dan anakku sekalian, SMK 1 Kolaka sudah sejauh ini ya. Paling tidak beberapa program dari pemerintah kita dapatkan ya. Artinya kita bisa dibanggakan. Ya. Jadi kita percaya bahwa sekolah kita sudah berbudaya.
sudah tercipta budaya positif. Lanjut. Kalau kita lihat di sini, ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi dibilang Pak Arnas, kebiasaan baik. Ketemu Bapak Ibu guru, senyum. Ada teman yang membutuhkan, tolong. Ia saling membantu, ya. Ini konsepnya. Ini intinya kita ketemu hari ini. Saya minum dulu ya. Bapak Ibu, jadi untuk hari ini ada konsep budaya positif, yaitu perubahan paradigma pelajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru sekalian, ini semua merupakan tidak terlalu baik kalau saya bilang rohnya sebagai pendidik, ya. Dari ketika misalkan kita memahami pemahaman tentang konsep inti budaya positif, maka kemungkinan besar Bapak Ibu sekalian akan merubah mindset, merubah perilaku apa yang selama ini kita lakukan. Ya, ternyata saya salah selama ini. Ya, sama yang seperti saya lakukan, ternyata kebanyakan menurut konsep budaya positif keliru. Ya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita di SMK 1 sudah menerapkan adalah pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya pikir ini tidak terlalu karena kita sudah bahas tadi. Selanjutnya, disiplin positif. Ya. Ketika kita mendengar kata disiplin positif, apa yang terjadi? Sudah tadi ya, kebiasaan. Mari kita lihat bersama. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini ya, dalam budaya kita. Mudah-mudahan bukan budaya kita, tapi ini budaya saya. Ya, ini maknanya disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misalkan ini memaksakan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi misalkan seperti ini. Taruhlah misalkan ada anak-anak datang terlambat, sudah buru-buru sampai di sekolah, saya hukum lagi. Padahal ini anak-anak kan sudah berusaha untuk tidak terlambat. Sampai di sekolah saya hukum. Kamu terlambat. Tanpa tahu alasannya. Pokoknya kamu harus dorong motormu. Kamu harus berdiri di depan. Itu kalau kita lihat sepintas akan membuat anak-anak tidak nyaman. Pasti dia menggerutu. Pak guru, sudah buru-buru, ya hukum lagi. Coba kalau saya tahu, biar sebentar bisa datang. Tidak ada berdiri di situ. Ya. Tetapi untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lagi ya. Sebagai pendidik, kita mendidik ya. Bapak Ibu guru, kita mendidik. Yes. Ya.
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi kemarin waktu ikut pendalaman materi sempat lagi diingatkan, Bapak Ibu guru CGP, kalian adalah pendidik. Jadi seorang pendidik menurut teori ya, walaupun angan-angan kita mungkin masih jauh bahwa seorang pendidik dilarang untuk menghukum. Jadi anak-anak sekalian jangan bergembira bahwa itu katanya dilarang menghukum. Ya, kalaupun menghukum itu sudah solusi terakhir. Tapi kalau bisa jangan. Kata kemarin pemateri, kita ini pendidik bukan penghukum. Kalau kita mau jadi penghukum, kita jadi polisi atau jadi jaksa. Ya, tapi itu maknanya yang maksudnya anakku sekalian tidak bisa memaknai, wah, Pak Guru tidak boleh jadi menghukum. Ya, karena ada satu cara mungkin saat itu yang bisa kita lakukan harus menghukum supaya kalian lebih baik. Walaupun secara teori itu tidak bisa. Ya, nah, mudah-mudahan nanti 2 tahun 3 tahun ke depan kita bisa lakukan bahwa Bapak Ibu guru tidak melakukan lagi penghukuman untuk mendisiplinkan anak-anakku sekalian. Itu harapannya kita, itu mimpinya Bapak Ibu guru. Siap? Anakku sekalian? Siap. Baik. Jadi untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi anak-anakku sekalian, motivasi manusia bisa untuk sementara hari ini saya kelompokkan menjadi 3. Ya, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan. Jadi misalkan ada murid melakukan ini karena takut dihukum. Ya, misalkan dia kerja PR di sekolah buru-buru. Kenapa dia kerja PR? Karena takut dihukum. Itu tujuannya dia kerja PR karena takut dihukum. Motivasi ini merupakan motivasi yang eksternal, motivasi yang bukan dari dalam dirinya. Yang kedua, ada motivasi ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan. Jadi dia lakukan ini suatu, misalkan saya kerja PR supaya nanti bapakku dia belikan ke HP. Atau saya mau belajar terus supaya nanti cari G1 dan dapat hadiah. Ya, saya mau rajin di rumah supaya saya dibelikan motor. Itu merupakan, anak sekarang itu merupakan motivasi apa itu? Eksternal atau intrinsik atau intrinsik? Eksternal, bukan dari dalam. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi kalau ini siapa yang bisa memberikan contoh? Ini apa ini? Motivasi apa? Ini menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Kita sepakat itu adalah intrinsik, dari dalam. Anak-anakku sekalian, kira-kira kalau motivasi intrinsik bisakah ada yang memberikan contoh? Apa kira-kira ya yang saya lakukan dan itu timbul dari saya sendiri? Karena salah satu alasannya adalah ingin meningkatkan nilai saya, ingin memajukan nilai saya, ingin menjadi lebih baik, ingin bermanfaat. Memang anak-anakku sekalian, siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh bahwa ini motivasi saya lakukan ini karena dari dalam? Ayo, siapa kira-kira?
Bukan yang seperti tadi. Karena ingin dapat penghargaan, karena ingin dapat hadiah, karena ingin tidak dihukum. Dia motivasinya, ayo anakku sekalian siapa? Iya, masih ekstrim Cina. Itu pakai helm, sadar diri supaya keselamatan. Itu yang keselamatan. Anakku sekalian, kira-kira ada yang tentang motivasinya mau maju, mau bermanfaat, ya seperti apa kira-kira? Ada Bapak Ibu guru, ada mungkin motivasi intrinsik? Tidur teratur supaya sehat. Betul. Iya, itu nilai intrinsik ya. Kita harus tidur teratur. Apalagi ikut kegiatan. Untuk apa ikut kegiatan? Menambah ilmu. Itu intrinsik. Kalau ekstrinsiknya apa? Supaya tidak dimarahi kepala staf. Ya, apalagi kira-kira? Mengembangkan diri itu intrinsik ya. Kalau eksternalnya supaya dapat sertifikat. Iya. Seperti misalkan kita ikut pelatihan ya. Kalau kita sebenarnya berpikir positif, 2 kita dapatkan, ilmu dan sertifikat. Sertifikat kita bisa gunakan untuk kinerja dan lain-lain ya. Kalau kita mau positif sebenarnya, Bapak Ibu, anakku sekalian, dunia ini indah. Ya, dunia indah, semuanya indah. Ya, saya sebenarnya juga kadang negatif, ya, negatif tentang program yang ada. Tapi tetap saya jalani. Jadi daripada kita negatif, ayolah kita sama-sama positif, kita nikmati apa yang ada, kita manfaatkan teman-teman yang bisa membantu, ya, supaya nanti karena ini program kita tidak bisa lari, harus. Yang perlu kita lakukan, ya lakukan. Banyak teman-teman yang bisa membantu. Ya, oke, Bapak Ibu, mungkin ketiga poin ini ada sesuatu yang mau dipertanyakan atau sudah jelas? Motivasi, perilaku motivasi ada 3, 2 eksternal, takut hukuman atau ketidaknyamanan. Paham kan? Sudah aman. Kedua, dia melakukan karena ingin mendapat penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri, nilai kebajikan diri sendiri. Ini anak-anakku sekalian, kalau ada kata begini, kalau kita tidak disiplin, maka orang akan mendisiplinkan kita. Ya, mana pilihannya? Pilihannya mana? Mau disiplinkan atau didisiplinkan orang? Iya, sama. Artinya, kenapa anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya terjadi juga sama saya ya. Sering tentang disiplin, ya. Apalagi kalau misalkan KS tidak ada. Biasa kita pikirannya karena KS tidak ada. Saya juga tidak. Tapi kalau yang itu jujur kayaknya kalau mungkin saya tidak ada kalau saya tidak ada jam. Ya, selama ini insya Allah pembelajaran akan selalu berlangsung ketika saya sehat. Ya, itu komitmen karena sudah janji Tuhan begitu baik kepada saya. Ya, memberikan saya pekerjaan, menempatkan saya di SMA, SMK 1. Berteman dengan orang-orang baik. Coba, iya, punya komunitas 80 orang dengan semua yang punya misi untuk mencerdaskan bangsa. Saya beruntung karena saya dekat di sekolah. Dibayangkan dengan teman-teman yang lain yang jauh, ya,
yang sertifikasi berburu jam banyak. Kita di SMK 1 itu sangat luar biasa. Bonus-bonus yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya kalau kita tidak melakukan dengan penuh tanggung jawab, saya merasa pribadi tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan. Yang penting kita sehat, ayo kita sama-sama. Ya. Jadi konsep disiplin ada beberapa ya. Ini konsep disiplin identitas gagal. Jadi konsepnya disiplin identitas gagal. Sepertinya saya pribadi ada di sini. Sepertinya. Ya. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu menyakitkan. Murid tidak nyaman. Murid takut, memaksa, membuat murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Kalau saya tarik benangnya dari 2008 sampai sekarang, sepertinya saya masih ada di posisi itu. Sebagai guru yang menerapkan di identitas gagal. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang berkomentar tentang ini? Disiplin gagal? Konsep disiplin gagal? Ada Bapak Ibu? Mungkin? Pak Haji? Ada? Kalau saya pribadi masih ada di sini. Konsep disiplin saya masih di sini. Identitas gagal. Kalau Bapak Ibu saya tanya, konsep disiplinnya masih di sini atau sudah di lain tempat? Ya? Ada yang bisa mengomentari? Ada yang bisa membantu? Bapak Ibu? Ya, Pak Arnas mungkin. Mungkin kita luruskan dulu pemahaman kita dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, saya kira kalau suatu lembaga didirikan lalu masih kita pakai konsep gagal, ya saya kira kurang tepat juga. Karena sedikit banyaknya pasti ada. Apalagi kalau kita bicara mengenai lembaga pendidikan, tentu hal-hal yang baik yang kita jalankan atau kita kerjakan. Hanya mungkin kalau yang tidak tahu ya, tanda petik identitas gagal, disiplin gagal, kita ambil skop sekolah kita. Kalau saya problemanya banyak. Ya, bisa dari kebijakan, ya kan? Nah, bisa dari sarana prasarana. Ya, bisa jadi dari siswa, bisa jadi juga dari guru. Nah, ini kompleks sekali. Sehingga kalau Pak Hasan tadi mengatakan karena mungkin dia dari 2008, dia masih di tahap gagal. Nah, makanya kita harus perjelas dulu gagal itu tanda petik ya. Karena tidak bisa kita pakai gagal. Kalau saya, ya, setidak-tidaknya ada perubahan lah. Dari tahun ke tahun ada perubahan. Sekalipun perubahan-perubahan ke arah baik itu sangat-sangat positif. Akan tetapi kita sadar juga yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang menyebabkan sehingga kita tidak bisa memaksimalkan keberadaan kita di sini sebagai warga sekolah untuk bisa memahami secara utuh konsep disiplin ini. Nah, itu tadi yang saya katakan, bisa jadi penyebabnya juga regulasi atau aturan. Nah, saya ambil contoh. Kenapa siswa-siswa kita, sambil ukuran saya yang masuk di 2003 di SMK ini, dulu itu luar biasa siswa, taatnya, patuhnya. Sehingga kita dulu guru-guru tidak ada sampai harus pakai kekerasan. Lalu
Berbicara mengenai aturan, kita dilindungi aturan. Dilindungi oleh orang tua siswa. Silakan, malah ada bahasa yang pernah saya dapat dari orang tua siswa. Silakan Pak, kalau anak saya bikin macam-macam di sekolah, gosok saja. Yang penting sisakan nyawanya. Nah, itu dulu. Ini kita bicara aturan ya, regulasi. Nah sekarang, kalau kita bandingkan sekarang, kenapa? Mungkin konsep yang dikatakan Pak Hasan itu gagal, karena memang itu tadi, regulasi itu sangat menentukan. Ada HAM sekarang, ya, perlindungan anak-anak tidak boleh disentuh. Jangankan dipukul, dicubit saja tidak boleh. Apalagi program sekarang itu ada yang mengatakan siswa selalu benar, guru yang salah. Nah, coba luar biasanya, sehingga susah kita menempatkan posisi kita hari ini. Di satu sisi kita ingin tidak ada anak-anakku sekalian, saya ingin sampaikan yang ada di sini perwakilan OSIS, tidak ada Bapak Ibu guru yang berniat untuk menyelakai anak-anak sekalian, tidak ada. Sehingga identitas gagal itu makanya saya kasih tanda petik, karena bukan gagal, sudah banyak yang kita berbuat sampai hari ini. Hanya mungkin itu tadi, sarana menjadi faktor kekurangan. Regulasi juga menjadi bahan pertanyaan. Apalagi hari ini anak-anak sekalian tidak bisa kita pungkiri, peran orang tua sangat-sangat kita butuhkan hari ini. Yang ramai datang, kalau keluar beasiswanya. Tapi kalau dipanggil datang untuk permasalahannya, ada hal yang dia tidak dia lakukan, tidak mau datang. Nah sehingga kalau saya kompleks sekali, konsep disiplin ini saya kira sudah kita terapkan. Sehingga kalau saya tidak tepat, kalau kita katakan identitas gagal, ya apalagi kita lembaga pendidikan, lembaga bagaimana kita aset anak-anak kita ini adalah aset bangsa, bagaimana kita bisa memberikan pelajaran, pembinaan, pelatihan, saya kira sudah luar biasa. Ya saya kira itu, hanya itu yang saya ingin, karena saya tidak paham juga identitas yang dikatakan disiplin gagal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arnas. Sebenarnya ini konsepnya ada 3 ya. Nanti sebentar yang kedua dan ketiga ya. Sebenarnya kalau melihat memang sejauh ini bahwa kita menerapkan konsep disiplin gagal, tidak seperti itu kenyataannya, bahwa kita seperti saya 16 tahun sudah mengantarkan anak-anak yang sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, memang kalau kita lihat secara ini sebatas konsep. Artinya kalau kita dilihat misalkan menyakitkan, memberikan hukum pembiasaan disiplin dengan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid melakukan pendisiplinan karena dia membuat murid menyembunyikan, tidak jujur. Itu di situ konsepnya, ya. Jadi bukan, mohon maaf Arnas, bukan secara secara menyatakan bahwa kita gagal dalam menerapkan disiplin. Dilihat dari poin di atas bahwa penerapan yang seperti ini adalah penerapan disiplin yang gagal, dan saya sepertinya ada di situ. Ya, sebenarnya konsepnya ada 3. Ya. Kita next dulu supaya kita tidak terpotong. Ini ada pendekatan disiplin dengan restitusi, ada pendekatan disiplin identitas sukses. Jadi 3. Jadi yang tadi yang gagal, yang kedua identitas. Siapa tahu kita sudah ada di situ di penerapan disiplin identitas, atau kita sudah penerapan disiplin jadi seperti itu ya, 3 konsep, dan saya merasa bahwa konsep saya masih ada di konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Selanjutnya penghargaan. Jadi konsep untuk menerapkan disiplin penghargaan seperti tadi, ya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas,
menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi dengan konsep ini sebenarnya kalau kita melihat jauh bahwa penerapan disiplin dengan sistem penghargaan itu adalah menurut konsep itu adalah konsep identitas gagal. Ya, kita lihat. Ini penghargaan yang tidak efektif. Ya, suatu penghargaan adalah satu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Dia tidak efektifnya. Kenapa tidak efektif? Kenapa kira-kira Bapak Ibu tidak efektif? Padahal selama ini kita lakukan. Saya termasuk pelakunya. Anak-anak saya kalau mau membuat yang baik, saya janji. Dan sepertinya kita sering lakukan. Anak-anakku sekalian, ayo bikin satu supaya saya menikah begini. Ternyata konsepnya itu tidak efektif. Kenapa? Karena bukan dari dalam. Dia hanya melakukan karena ingin mendapatkan hadiah. Dia tidak efektif karena kalau hadiahnya tidak dikasih, dia tidak mau melakukan. Ya, yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Dan serta mungkin nanti kelanjutnya tidak mau lagi berusaha keras. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ternyata memberikan penghargaan itu tidak efektif. Kita mau memberikan penghargaan kalau dia terus-terus melakukannya, ya. Sepakat Bapak Ibu bahwa ternyata pemberian penghargaan itu tidak efektif. Ya, anak-anakku sekarang sadar kan? Kalian beruntung bahwa ternyata kemudian coba kamu sadari, saya tidak ingin melakukan kalau saya tidak misalkan tidak dikasih hadiah, ya kan? Merusak hubungan. Ketika misalkan kita diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, si Amelia kamu ranking 1, maka yang lain akan merasa iri. Amelia terus. Ya, pasti kalau misalkan ditampilkan di depan, Amelia pasti kemungkinan menciptakan kecemburuan. Amelia terus. Ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak bersikap jujur. Ya, jadi ada kemungkinan ketika misalkan kita mengharapkan tadi penghargaan, kita melakukan tidak sesuai lagi, kita membohongi supaya misalkan Pak Ida, karena Pak Ida sering memberikan hadiah ke anak-anaknya, misalkan si Amelia, maka ketika misalkan melihat Pak Ida dia tidak jujur lagi, tadi misalkan terlambat supaya tidak rusak itu pandangan positifnya Pak Ida. Ditanya kamu terlambat? Tidak Pak. Padahal dia terlambat. Kenapa? Karena dia mau diakui supaya Pak Idan nanti tetap kasih hadiah. Dan jadikan saya supaya tetap dianggap supaya saya ini anak baik-baik. Padahal sudah melanggar. Ya. Terus lanjut menghargai. Kita lanjut saja mungkin intinya ini kita sudah dapat ya Bapak Ibu. Ya. Ini lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal dan saya merasa ada di posisi itu saat ini. Walaupun mungkin dengan pertambahan usia, dengan pengalaman yang ada sudah mulai bergeser, ya. Tidak seperti dulu setiap saat marah, ada melanggar marah, ada yang melanggar hukum, ya. Yang pertama ada konsekuensi. Bapak Ibu dan anakku sekalian, konsekuensi. Apa itu konsekuensi?
Apa itu konsekuensi? Konsekuensi senior guru penggerak. Iya. Untuk sesuatu. Keyakinan untuk perjanjian. Konsekuensi. Sering anak-anak sekalian? Sering? Apa itu konsekuensi? Hasil yang didapat setelah melakukan. Jadi apa yang didapatkan ketika melakukan sesuatu, itu konsekuensinya. Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau terlambat ya hukum. Begitu konsekuensi. Kalau misalkan begini, saya tumpahkan air ini ke sini. Misalkan taruhlah Pak Hasan tumpahkan, saya seorang siswa. Hasan bersihkan itu. Itu konsekuensi atau hukuman? Iya kan? Ada akibatnya, konsekuensinya. Karena kamu yang menumpahkan, maka silahkan dia konsekuensi semacam tanggung jawab. Ya, sepakat? Konsekuensi itu adalah tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Iya. Begitu ya? Konsekuensi perbuatan jangka pendek seperti tadi yang menjatuhkan, ya silahkan dibersihkan. Ya, perlu monitoran berkelanjutan, dilihat lagi. Kalau dia melakukan, ya. Terus stimulasi respon. Kalau dia mau menjatuhkan yang minum, melupakan yang minum di meja, tolong bersihkan. Direspon, ya Pak Guru nanti saya bersihkan. Ya Pak Guru siap, saya bersihkan. Respon ya. Murid-murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi. Ya. Terus kita lanjut. Restitusi. Apa itu restitusi? Murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Dalam kurung memegang kontrol. Murid bersemangat. Bapak Ibu, saya ingin tanggapannya tentang penerapan konsep disiplin dengan identitas sukses restitusi. Seperti apa ini kira-kira penerapannya? Kalau tadi senior guru penggerak kita sudah bicara, kalau saat ini mungkin senior kita sekaligus kepala sekolah mungkin kalau selama ini dia yang selalu kita kasih tugas, hari ini kesempatan kita untuk memberi tugas. Silakan Ibu KS. Bismillah, kemudian saya tidak lupa ya. Jadi sebenarnya siswa-siswi yang saya ajar di kelas saya sudah paham konsep restitusi. Jadi restitusi itu seperti ini. Jadi bagaimana kita meminta tanggung jawab anak-anak atas perbuatan yang dia lakukan, tapi tanggung jawab itu dari dalam diri sendiri karena keyakinannya. Contoh, ada anak-anak katakanlah dia menghilangkan pulpen temannya, pinjam pulpen terus dihilangkan, kita panggil. Tapi restitusi ini kalau dalam guru penggerak itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi pertama kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan besar. Jadi kita aja dulu ngobrol. Apa nak, melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Ibu saja manusia biasa pasti melakukan kesalahan. Nah, sekarang apa
apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi bukan kita yang tentukan konsekuensinya, tapi minta pendapat anak-anak. Oh iya Bu, saya makan pulpennya Amel. Biasanya kamu melakukan apa untuk bertanggung jawab? Saya ganti Bu. Selain kamu ganti, apa yang akan kamu lakukan? Saya minta maaf sama Amel karena dia tidak bertanggung jawab. Nah kapan? Jadi setiap melakukan restitusi itu kita tanya kapan anak-anak akan mulai melakukan tanggung jawabnya tersebut. Kapan nak? Habis ini Bu, saya langsung pergi belikan pulpen, saya minta kembalikan sekaligus saya minta maaf. Bagus. Kamu bisa melakukan sendiri atau butuh bantuan dari temanmu? Tidak, saya bisa sendiri. Kalau butuh bantuan bilang iya Bu, kayaknya saya butuh bantuannya Anissa karena sepertinya ini Amel dalam sekali. Bisa ya? Jadi seperti itu. Jadi ada disebut segitiga karena memang ada tahapan-tahapan. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih Bu Kayes, luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah ada di konsep disiplin itu? Bapak Ibu, sudah ada kita di konsep itu? Jadi ketika misalkan anak-anak, kita dapatkan anak-anak menghilangkan pulpennya, apakah kita pakai itu? Teknik itu dipanggil baik-baik, kenapa? Ya. Selama ini kalau saya pribadi jujur pasti saya marah-marahin. Cepat pergi. Tidak, saya tidak panggil baik-baik. Jadi harapannya mungkin nanti setelah kita dari sini dari ruangan besok-besok kita sudah menerapkan konsep seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi supaya konsepnya tidak kembali ke konsep gagal tadi, ya sudah menerapkan konsep identitas sukses. Ya. Oke Bapak Ibu lanjut. Jadi sebentar ini saya beruntung hari ini karena didampingi oleh dua senior penggerak. Jadi beban hidup saya itu sepertinya langsung turun. Yang tadinya mungkin di atas langsung turun. Saya pokoknya hari ini saya senang sekali. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi Ibu KS bahwa restitusi tentang ini. Coba kita lihat. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu menurut konsep 2004. Jadi tadi kalau kita menerapkan konsep disiplin sukses, itu anak-anak menjadi karakternya kuat, tidak lagi merasa tersakiti. Ternyata Bapak Ibu guruku saya peduli. Jadi ketika misalkan saya melakukan ini, dia tidak langsung marah-marahin, apalagi mungkin langsung dipukul, apalagi mungkin langsung disuruh berdiri. Ya, jadi itu seperti itu lagi. Konsepnya itu disiplin sukses itu tadi menggunakan restitusi. Ya, ada ciri-cirinya, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Ya. Jadi dari konsepnya kita bisa memperbaiki hubungan, kita bisa minta maaf, kita tahu apa solusinya, apa masalahnya, kita bisa carikan solusinya. Mencari kebutuhannya. Jadi kebutuhan dasar nanti lebih lanjut lagi sebentar ya. Kalau kita jelaskan satu-satu habis. Ya, lanjut. Coba Bapak Ibu, coba kita perhatikan, apakah kita masih menerapkan di mana? Kita di mana ini? Di hukumankah, konsekuensi atau restitusi? Kita lihat kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini pasti kita sering dapat ini. Makanya akhir-akhir ini saya malas kasih PR untuk menghindari itu. Ya, yang pertama. Sebagai hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Pertanyaannya, apakah kita ada di sini? Ada, saya ada di sini kadang-kadang. Ya, yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan itu. Ya, kita ada di sini kadang-kadang 10 kali kamu kerja, kamu ini kerjamu dikasih tugas tidak kerja. Ya, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah.
Seperti keyakinan kelas. Anak-anakku sekalian kan sudah ada yang membentuk keyakinan kelas? Sudah. Salah satunya apa yang kalian bentuk? Saling menghormati. Apalagi? Piket. Apalagi? Disiplin. Apalagi? Minta angkat tangan, minta izin. Apalagi? Ya, tidak seperti itu ya. Pasti kalau restitusi ditanya anak sekalian, tidak seperti tadi guru mau langsung menghukum, guru langsung suruh menulis, tidak. Kalau kita ada di posisi restitusi, kita tanyakan, masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak Guru? Apakah kalian melanggar? Melanggar. Apakah kita bisa jadi guru seperti itu? Selembut itu, seindah itu? Bisa, insya Allah. Ya, ayo kita semangat. Guru terbuka, menghormati. Jadi seperti itu. Kalau anak melakukan kesalahan, kita juga sebagai manusia biasa, Pak Guru juga biasa melakukan seperti itu. Itu sifat-sifat restitusi. Jadi kita tidak bagaimana langsung ponis anak-anak, tidak. Kalau restitusi konsepnya seperti itu. Kita tanyakan permasalahannya apa, kalau ditambah masalahnya apa. Oh iya, sebagai manusia biasa, Pak Guru juga biasa melakukan kesalahan seperti itu. Ya, tapi setelah itu baru kita apa kira-kira solusinya. Ya. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi coba kita tebak-tebak kira-kira saya ada di mana lagi. Penghukum kah? Saya masih biasa ada di penghukum. Pembuat rasa bersalah? Kadang. Sebagai teman? Iya. Kadang-kadang kalau lagi harus mood. Kalau masih pagi-pagi, perut masih nyaman, otak masih normal, iya. Cuma ya tanggal baru. Memantau kah? Atau sudah ada kita di manajer? Ada di manajer, insya Allah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat menarik kesimpulan, kita sebenarnya sudah ada di posisi semua ini. Kadang-kadang yang berhukum, kadang-kadang membuat rasa bersalah, tidak berdosa kalau terlambat. Orang kami capek-capek cari uang, kami terlambat. Itu kan anaknya kadang langsung berderai mata itu merasa bersalah. Ya, kemana? Jangan begitu lagi, besok jangan terlambat, tidak bagus. Itu sebagai pemantau. Gimana lagi itu bahasanya? Bukan lupa, pemantau. Oh ya, berdasarkan aturan. Jadi ya masih ingat ya, seperti itu ya. Jadi manajer sebenarnya ada ini. Ya, jadi manajer itu seperti kepala sekolah. Tunggu bisa lihat. Lupa. Ini penghukum tadi paham kan? Kalau penghukum setiap bersalah hukum. Push up, tarik motor, ya, lari, apa semua kelihatan, ya. Membuat rasa bersalah. Jadi kalau membuat rasa bersalah ini, biasanya guru akan bersalah lebih lembut. Tidak berdosa ke kamu kalau kurang kamu tidak merasa berdosa. Kalau kamu malas belajar, itu salah satunya, ya. Terus posisi teman tadi ya, berdekat itu. Lembut. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan dan konsekuensi ya. Menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan berbuat sebagai seorang dan lain-lain ya. Kita bahas begitu, lanjut. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas. Nah itu seperti tadi ya permasalahannya. Seorang menanya telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi ada kemungkinan bisa kita menjadi berteman, ya, bisa menjadi pemantau. Belum. Ini sebenarnya ini. Apa? Ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi ini seperti misalkan kalau penghukum dia begini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan sana berdiri, itu penghukum. Jadi kalau bapak ibu guru misalkan piket pada hari Senin masih memakai misalkan ada yang tidak pakai atribut, disuruh berdiri di depan berarti itu guru penghukum. Iya, atau misalkan jadi kita saja jadi guru penghukum ya. Kalau misalkan gini, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu merupakan salah satu posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita begitu kan? Berapa kali bisa kasih tahu, ya? Pak guru kecewa sama kamu. Nah itu membuat itu Pak guru yang Bapak Ibu guru yang membuat rasa bersalah. Berteman, ayolah yang tertib. Itu kadang-kadang. Kalau otak normal masih pagi-pagi, dompet masih tebal. Ya. Jadi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Apa yang kamu langgar? Konsekuensinya apa? Ya. Tinggal ditanya kan saudara kita punya kesepakatan kan? Tinggal ditanya apa kira-kira harus lakukan? Nah itu pemantau. Apalagi kita selama ini sudah biasa begitu, ya? Atau kalau kita tanya apakah masih ada di kategori disiplin, di penghukum atau membuat rasa bersalah? Kalau saya kembali ke diri pribadi, sepertinya saya masih ada di sini, kebanyakan di sini. Ya, sedikit rasa di pemantau, di teman jalan. Ya, tapi sepertinya mulai bergeser ke arah ke situ sekarang saat ini di umur yang 40 tahun rasanya sudah mulai banyak dosa, mulai berpikir, ya sudah capek. Kayaknya memang di kita umur 40 tahun itu rasanya marah-marah sudah mulai berkurang. Ya, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti ya Pak Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Begitu dia kalau manajer. Jadi kalau ada bersalah tidak kamu. Kenapa lagi kamu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tadinya itu dari jauh kita emosi langsung tarik nafas. Apakah tahu kesalahanmu nak? Bagaimana cara memperbaiki? Jadi kita paksa senyum-senyum. Nah tadinya misalkan anak-anak berkelahi, langsung tarik nafas. Ingat kita ini sebagai manajer. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu guru. Banyak sekali pertanyaan hari ini. Berada di posisi kontrol manakah kita sekarang? Ya. Berada di posisi kontrol mana? Saya mau dengar dari senior kita. Ya. Ayo Pak Launi. Kira-kira akan iya. Kelihatan atau kabur? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Juri. Jadi mungkin melihat penerapan dari 5 posisi kontrol ini, mungkin sebenarnya bukan hanya menjawab Pak, maupun saya mau bertanya. Artinya ketika kita jadi guru, apakah ke-5 posisi kontrol ini tidak bisa kita pakai di dalam kehidupan, di dalam proses
kita mendidik anak-anak bangsa ini. Maksud saya dari 5 item ini mungkin ada di waktu-waktu tertentu kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi kalau menurut saya Pak, ada terkadang anak-anak yang memang kesalahan yang sudah terlalu berlebihan dan terkadang untuk menyelesaikan itu kita harus sebagai penghukum. Kemudian bisa juga ketika ada anak-anak ketika kesalahannya tersebut belum terlalu fatal, bisa saja kita berada di level membuat rasa bersalah dalam hal ini untuk menyadarkan dia, mengingatkan dia, kita sentuh dia dengan perasaannya. Kemudian ada juga ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang mungkin terkadang kesalahannya biasa-biasa saja atau mungkin sudah terlalu fatal, bisa kita jadikan dia sebagai teman. Teman dalam hal ini kita ajak berdialog, kita curhat, kita tahu apa masalah dia, tidak perlu langsung kita hukum. Dengan mengetahui kondisi posisi anak murid kita, siswa kita, kemudian kita mencarikan solusi atau saran. Kemudian di sini mungkin kalau menurut selanjutnya adalah pemantau. Pemantau di sini mungkin kita hanya melihat anak-anak siswa kita yang melanggar, kemudian kita memberikan mungkin penjelasan konsekuensi dari pelanggaran tersebut, apa dampaknya, apa akibatnya. Cukup sebatas mengarahkan. Kemudian dalam hal ini, ketika kita jadi pendidik, ketika kita berada di level manajer, mungkin manajer ini Pak bisa yang menjadikan 4 item ini untuk mencerdaskan atau membina anak kita. Bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Jadi kalau menurut saya Pak, mungkin penerapan posisi kontrol ini, kalau kita bisa sudah sampai di level manajer atau pimpinan dalam hal ini, keempat kontrol ini mungkin bisa kita gunakan semua, yang tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita mencerdaskan generasi-generasi penerus bangsa. Hanya kita perlu ketahui kondisi dan posisi penerapan daripada hukuman ini yang mungkin secara tepat dengan kondisi dan keadaan kita. Nah, itu mungkin Pak menurut saya. Dan kalau bisa digunakan semua ini. Terima kasih Pak. Ya, Sebenarnya memang arahannya penggunanya cuma kalau kita mau tarik kesimpulan, ya, kalau yang harapannya sebenarnya kalau kita mau damai ada di posisi manajer harapannya, ya. Cuma saya tanya Ki sekarang, kalau dari posisi 5 saat ini kita dominannya di mana? Ya, dominannya di mana? Saat ini, ya, ya. Jadi harapannya memang semuanya, walaupun maksudnya sebagai guru kita sebenarnya ini sudah menerapkan semuanya ini, semua. Kadang kita jadi penghukum, kadang kita membuat rasa bersalah, jadi teman, pemantau, manajer. Kalau kita tarik kesimpulannya hari ini, sebenarnya kalau saya pikir-pikir toh, saya tarik dari 16 tahun, 15 tahun, saya sebenarnya ada di posisi mana yang sering saya lakukan. Kalau Bu Hamsina, kalau menarik kesimpulan bisa ada di posisi mana? Terima kasih Pak Hasan. Karena kebetulan di sini ada siswa yang saya ajak, mungkin lebih baik langsung ditanyakan ya. Kita nanti sebentar saya tanya. Itu kenapa dia bilang begini? Karena jujur kalau di posisi penghukum, saya sering kadang juga menghukum anak-anak di kelas. Misalnya saya sudah absen, kemudian keluar main bola lagi, dan kembali lagi saya hukum, saya suruh berdiri di depan. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, iya sering juga. Kalau misalnya ada siswa yang sudah seperti di kelas di semester 2 ada siswa baru 2 kali masuk. Nah itu yang sering saya panggil, saya nasihati. Saya selalu mengatakan, nak, kasihan sama orang tuanya. Nah itu masuk di posisi kedua. Kemudian kalau teman, ya itu boleh mungkin ditanya Amelia dengan Aulia. Kalau misalnya pengen curhat, ya saya pas ada waktu saya panggil sini, saya
Kalau misalnya ada waktu ya saya panggil sini nak. Kalau misalnya kalian mau curhat boleh. Jadi boleh tanya kembali saya berada di posisi berapa? Tadi mengakunya berteman ya? Mana Ya. Amelia? Dia ada sambungan serius. Dia sebagai teman. Enggak, bukan teman, bukan jadi penghukum. Ya, jadi sebenarnya kalau idealnya ya posisi kontrol kita Bapak Ibu guru ada di posisi 5 sebagai seorang manajer ya. Tapi impian kita kapan itu terjadi kita mendapatkan siswa yang betul-betul penanganannya ada di situ. Kita tidak bisa melakukan kita tidak melakukan lagi penghukuman ya. Karena kenapa kita kadang biasa menghukum karena mungkin siswanya kita memang perlu dihukum ya. Jadi sebenarnya harapannya kita berharap impikan sekolah kita itu kita sudah ada di guru-gurunya sudah ada di posisi manajer dan siswanya memang sudah ada di posisi situ. Tinggal kita tanya, tahu tidak nak kesalahanku? Ya. Jadi mungkin ini mari kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan nanti kita mempunyai mindset kita, sabarnya kita, terus anak-anaknya kita memang seperti ini. Sedikit Bu. Iya silakan Ibu. Kebetulan karena Amelia dan Amelia saya aja, saya penasaran nanti sebagai refleksi ya Mas. Kalau Ibu Guru, Ibu Solira di posisi mana? Amelia sama Awal. Ayo. Manajer, pemantau sama teman. Manajer, pemantau dan teman. Tidak pernah menghukum? Tidak pernah. Iya, karena bukan kan sudah jadi guru penggerak sudah lama ya. Pernah ya, bisa ditanya saya tidak pernah. Oke, ada pertanyaan? Makasih Bu. Ada pertanyaan? Saya mau lihat yang senior 1 ini pertanyaan. Ayo jujur yang pertanyaan. Ya, bagaimana Pak Ida Makmur? Ayo Pak Ida Makmur. Ada di mana Pak Ida? Berbagi teman, terus manajer sama pemantau. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya ya satu orang perhotelan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita berharap kita ada selalu di sudahlah kita di hukum ya, kita tinggalkan di hukum ayo kita di yang lain-lain saja ya karena kalau kita selalu ada di posisi hukum mungkin akan membuat menyimpan bekas ya, ada dendam di situ, ada sakit hati di situ ya. Jadi Bapak Ibu, dengan mengetahuinya kita ada di posisi kontrol ya, posisi kontrol kita ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya anakku sekalian, luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini untuk Bapak Ibu guru, senior-senior saya, adik-adik saya, ada ilmu yang bermanfaat. Ya, apa yang saya sampaikan bukan berarti bahwa saya mengajari dan saya lebih tahu, tidak sama sekali. Ya, ini saya lakukan. Saya berdiri di depan Bapak Ibu guru bukan bermaksud untuk menggurui. Ya, salah satunya karena tugas harus dilakukan ya. Kalaupun misalkan bisa diterapkan dan bisa memberikan manfaat, alhamdulillah, berarti ada sedikit pahala yang saya dapatkan ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu guru, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya kalau ada yang salah-salah dimaafkan ya, namanya juga pemateri diadakan ya. Oke. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Bagaimana kabar Sandi? Alhamdulillah baik Pak.
Sudah istirahat ya? Sudah Pak. Tadi dari kantin. Iya. Iya. Makan apa di kantin tadi? Nasi goreng Pak. Enak nasi gorengnya. Alhamdulillah enak. Jadi begini Aswandi, Pak Guru mau bicara serius. Pak Guru dapat informasi dari teman piket, katanya Aswandi sering terlambat ya datang di sekolah. Maaf Pak Guru, saya tahu saya sering terlambat. Apa yang membuat Aswandi sering terlambat? Saya sering begadang, main game hingga larut malam Pak Guru. Kadang saya sulit bangun pagi. Oh begitu ya, sering karena main game ya. Iya Pak. Jadi ini serius ya Aswandi. Kehadiran di sekolah itu sangat penting ya. Kalau Aswandi sering terlambat, otomatis pasti akan sering ketinggalan pelajaran ya. Iya. Dan pasti akan dapat teguran dari Bapak Ibu guru. Nah, ini juga pasti masih ingat tentang keyakinan kelas kita ya. Kira-kira melanggar tidak keyakinan kelas kita ini kalau kita sering terlambat? Iya masih ingat Pak. Kita melanggar kedisiplinan aturan kelas. Oh iya ya, kedisiplinan ya. Iya Pak. Bagaimana kira-kira Pak Guru bisa bantu apa ini? Mungkin saya akan mencoba untuk tidur lebih awal Pak. Dan saya akan mengatur waktu bermain game agar tidak terlalu larut malam. Ini langkah pertama yang bagus ya. Jadi nanti kalau misalkan Aswandi butuh bantuan yang lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk ketemu Pak Guru ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Oke, terima kasih, semangat. Ya Pak. Silakan kembali ke kelasnya ya. Oh iya Pak. Mari Pak. Oke, terima kasih.